Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dara Ariesta dari jurusan Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun tujuan kali ini saya membuat video yaitu untuk memaparkan materi yang telah saya dapatkan dari mata kuliah tindak pidana korupsi selama 1 semester ini dengan dosen pengampu yaitu Ibu Putri Dwi Yulisa. Baiklah, adapun pembahasan yang saya akan bahas kali ini yaitu proses penanganan tindak pidana korupsi dan faktor-faktor korupsi. Sebelum masuk ke materi yang lebih dalam, ada baiknya kita memahami apa itu si tindak pidana korupsi. Nah, yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi yaitu setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merugikan keuangan negara atau perekonomian rakyat. Nah, tindak pidana korupsi juga merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan secara sistematis dan terorganisir dengan baik, serta dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam tatanan sosial masyarakat. Oleh karena itu, kejahatan ini sering disebut dengan istilah white collar crime atau kejahatan kerah putih, serta ruang lingkupnya itu bersifat lintas negara. Jadi di sini yang melakukan korupsi yaitu orang-orang petinggi-petinggi negara yang memiliki kekuasaan di pemerintahan. Mereka lebih gampang melakukan tindak pidana korupsi tersebut karena mereka melakukannya itu dengan mereka sendiri. Jadi mereka dengan mudah melakukan korupsi. Baiklah, nah itu tadi pengertian yang telah saya paparkan yaitu tentang pengertian tindak pidana korupsi. Untuk materi selanjutnya yaitu proses penanganan tindak pidana korupsi. Prosesnya ada 6, yaitu yang pertama tahap pengaduan, tahap penyelidikan, yang ketiga tahap penyidikan, dan yang keempat itu tahap penuntutan, yang kelima yaitu tahap persidangan dan pembuktian, dan yang keenam yaitu vonis hakim. Nah, baiklah, yaitu proses penanganan tindak pidana korupsi. Adapun proses yang pertama yaitu proses pengaduan. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, yaitu pengaduan adalah laporan yang mengandung informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran terhadap kode etik dan informasi atau indikasi terjadinya pelanggaran. Adapun tujuan penanganan pengaduan adalah untuk merespon pengaduan baik yang berasal dari masyarakat, instansi lain, dari luar pengadilan maupun dari dalam pengadilan. Nah, lalu tahapan atau proses yang kedua yaitu tahap penyelidikan. Sebagaimana telah diterangkan dalam pasal 1 angka 5 KUHP, yaitu penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang telah diatur di dalam undang-undang. Nah, untuk tahap yang ketiga itu kan ada penyidikan, dan yang kedua ini adalah penyelidikan. Jadi untuk memisahkan atau membedakan antara penyelidikan dan penyidikan di dalam KUHP, maka dapat dikatakan bahwa penyelidikan merupakan tindak pendahuluan sebelum dilakukan penyidikan. Apabila hasil penyelidikan menyatakan bahwa terdapat suatu perbuatan pidana yang ditemukan dan layak untuk dinaikkan ke tahap penyidikan, maka penyelidik akan membuat laporan hasil penyelidikan sebagai kelengkapan yang bersifat administratif untuk menjadi dasar dilakukannya penyidikan. Penyidikan menurut pasal 1 angka 2 KUHP adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Nah, penyidikan ini ialah tindakan yang mengandung berbagai kegiatan atau pekerjaan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan atau yang satu merupakan lanjutan dari yang lainnya. Tujuan dari pekerjaan penyidik ialah yang pertama yaitu mencari atau mengumpulkan bukti. Dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Lalu yang kedua yaitu menentukan tersangkanya. Jadi tujuan terakhir dari penyidikan ialah terangnya tindak pidana yang terjadi dan diketahui siapa pembuatnya. Nah, proses yang keempat yaitu tahap penuntutan.
tahap penuntutan ini yaitu tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Pada dasarnya, pemeriksaan di sidang pengadilan adalah mencari fakta-fakta hukum untuk menemukan kebenaran yang hakiki atau kebenaran yang material mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi, sehingga isi yang didakwakan oleh jasa penuntut umum itu terbukti kebenarannya atau sebaliknya. Nah, untuk tahap yang kelima yaitu tahap persidangan dan pembuktian. Dalam pasal 114 KUHP menentukan bahwa penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan sebelum hari sidang, baik dengan tujuan untuk menyempurnakan atau tidak melanjutkan penuntutannya. Pengubahan tersebut hanya dapat dilakukan satu kali, selambat-lambatnya 7 hari sebelum sidang dimulai. Lalu dapat dikatakan juga bahwa asas ini mencerminkan prinsip legalitas sebagai salah satu ciri dari negara hukum yang kita anut dan memperhatikan adanya hubungan antara the rule of the law dan negara hukum. Untuk proses yang terakhir yaitu vonis hukum atau putusan hukum. Kesimpulannya yaitu dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasa-masanya yang dapat berbentuk tertulis ataupun lisan. Ada pula yang mengartikan putusan sebagai terjemahan dari kata vonis, yaitu hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Nah, itulah penjelasan atau pemaparan saya dari 6 proses penanganan tindak pidana korupsi. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab korupsi. Apa sih faktor-faktor penyebab korupsi? Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi. Tindakan korupsi tidak terjadi begitu saja. Penyebab seorang melakukan korupsi adalah karena tergodanya akan dunia materi atau kekayaan yang tidak mampu ditahannya. Secara umum faktor tindak pidana korupsi ini ada 3. Yang pertama yaitu faktor hukum, faktor politik, dan faktor organisasi. Baiklah, untuk faktor yang pertama yaitu faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari 2 sisi. Yang pertama yaitu dari sisi aspek perundang-undangan dan sisi lainnya yaitu lemahnya penegakan hukum. Laras dengan hal yang telah saya sampaikan di awal tadi menyebutkan tindakan korupsi mudah timbul karena ada kelemahan dalam peraturan perundang-undang yang mencakup yang pertama, adanya peraturan perundang-undangan yang bermuatan kepentingan pihak-pihak tertentu. Lalu yang kedua yaitu kualitas peraturan perundang-undangan yang tidak memadai atau yang kurang memadai. Lalu yang ketiga yaitu peraturan kurang disosialisasikan, yaitu kurangnya untuk bersosialisasi kepada masyarakat yang kurang paham apa itu korupsi. Lalu yang keempat yaitu saksi yang terlalu ringan, dan yang kelima yaitu penerapan sanksi yang tidak konsisten dan pandang bulu, yaitu pandang bulu itu memilih-milih. Lalu yang keenam yaitu lemahnya bidang evaluasi dan revisi peraturan perundang-undang. Dari beberapa hal yang telah saya sampaikan tadi, yang paling penting adalah budaya akan sadar hukum. Dengan sadar hukum, maka masyarakat akan mengerti konsekuensi yang akan mereka dapatkan atas apa yang mereka lakukan. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan. Bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan, mereka rela melakukan korupsi demi mempertahankan jabatan mereka. Adapun penyebab mereka melakukan korupsi, yang pertama yaitu politik uang, yaitu saat pemilihan umum mereka rela menyuap orang untuk kepentingan pribadi untuk memenangkan pemilihan umum tersebut dengan politik uang. Lalu yang kedua yaitu penyalahgunakan kekuasaan dan wewenang karena takut dianggap bodoh bila tidak menggunakan kesempatan tersebut. Lalu yang ketiga yaitu kelemahan sistem pengangkatan pejabat partai politik dan pejabat pemerintahan. Untuk faktor yang ketiga yaitu faktor organisasi. Budaya organisasi dapat mengakibatkan tindakan korupsi dan memiliki pengaruh yang sangat kuat dan sangat besar terhadap para anggotanya. Karena itu, apabila kultur sebuah organisasi tidak dapat dikelola secara baik, maka hal ini dapat menciptakan situasi yang tidak kondusif dalam kehidupan organisasi. Beberapa aspek kehidupan organisasi yang dapat mendorong terjadinya korupsi. Pertama, kurang adanya sikap keteladanan dari atasan atau pimpinan. Posisi pemimpin dalam suatu lembaga formal dan
informal berpengaruh kuat terhadap bawahannya. Karena itu, bila pemimpin tidak bisa memberikan teladan yang baik bagi bawahannya dalam hubungan berorganisasi, maka hubungan organisasi ini dapat mengakibatkan korupsi yang semakin besar. Itulah tadi materi-materi yang telah saya sampaikan, yang saya pahami. Untuk lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Untuk Ibu Putri Dwi Yulisa selaku dosen pengampu mata kuliah tindak pidana korupsi, terima kasih telah memberikan ilmu yang berguna bagi kami semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.